Tiada ampun, Polres Buleleng tahan dua pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Penanganan dua kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur menjadi perhatian serius jajaran Polres Buleleng, bahkan para pelakunya langsung ditangkap serta diamankan di Mapolres Buleleng serta diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, demikian ditegaskan Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi didampingi Kasat Reskrim AKP Arung Wiratama dan Kasih Humas AKP Gede Darmadiatmika, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 di Mapolres Buleleng. Kapolres Witwan Sutadi menyebutkan, saat ini unit PPA Satreskrim Polres Buleleng telah menahan dua orang pelaku pencabulan yang melakukan aksinya dengan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Bulan Januari ini ada dua kasus yang masih dilakukan proses hukum berkaitan dengan pencabulan dengan korban anak di bawah umur yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Banjar dan juga sebuah rumah di Jalan Pulau Obi Kelurahan Banyuning di Kecamatan Buleleng, ungkap Kapolres Buleleng. Pelaku pertama yang diamankan dan menjalani proses penahanan itu adalah Kadek Switastra alias Pacung yang menjanjikan korban dengan memberi sejumlah uang bila mau diajak bersetubuh dengan korban. Tersangka mengajak korban masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan saat itu istri tersangka sedang tidak ada di rumah. Pada saat itulah tersangka menjanjikan sejumlah uang kepada korban apabila mau menuruti keinginan tersangka. Persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 3 kali di rumah tersangka dan setiap kali tersangka ingin menyetubuhi korban tersangka selalu menjanjikan akan memberikan uang dengan jumlah besar namun korban hanya diberikan sejumlah Rp3.000, beber Kapolres Witwan Sutadi. Sementara pelaku kedua yang diamankan berkaitan dengan kasus pencabulan adalah Ketut Agus Yudi Darmawan alias Ketut Ondok, di mana tersangka sebelum melakukan aksinya beralasan ingin mengantar korban ke rumah keluarganya dan korban juga menjanjikan tersangka akan diberikan uang bensin, namun bukan mengantar korban, tersangka malah mengajak korban di sebuah penginapan dengan alasan meminta korban untuk mandi dan saat itulah tersangka memaksa korban untuk melakukan kekerasan seksual, ucap Witwan Sutadi. Aksi persetubuhan yang menimpa korban itu berawal saat korban kabur dari salah satu rumah sakit karena korban merupakan pasien rawat inap akibat karena permasalahan keluarga. Korban awalnya dibonceng oleh seseorang yang korban tidak kenal kemudian sampailah di sebuah apotek orang yang membonceng tersebut sehingga membeli obat kemudian karena ingin menghindari orang yang tidak dikenal yang membonceng korban tersebut lalu korban memutuskan sembunyi di sebuah gerobak es yang berjualan di tepat di depan apotek. Dari kedua kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu, unit PPA Satreskrim Polres Buleleng telah meningkatkan status para pelaku menjadi tersangka sehingga ditahan di rumah tahanan Mapolres Buleleng, bahkan perbuatan para pelaku dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi termasuk barang bukti dan hasil pemeriksaan visum di RS. Awalnya korban meminta diantar ke Seririt, namun karena menurut tersangka terlalu jauh, sehingga tersangka meminta mengantar ke yang lebih dekat, yaitu desa Pakisan. Kemudian korban menyampaikan ke tersangka, apabila mau mengantar saya akan diberikan sejumlah uang untuk beli bensin. Kemudian korban dibonceng oleh tersangka Ketut Ondok, kemudian dengan alasan menyuruh korban untuk singgah mandi. Ketut Ondok meminjam kamar milik temannya yang beralamat di Jalan Pulau Obi, Gang Durian, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Nah, di dalam kamar tersebut, tersangka meminta korban untuk mandi dan setelah itu tersangka memberikan korban handuk dan memaksa ikut masuk kamar mandi. Namun korban masih bisa menahan pintu kamar mandi, sehingga tersangka tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi. Nah, setelah mandi, tersangka bukannya mengantarkan korban ke rumah keluarganya, namun langsung memaksa dengan cara mencium korban dan menyetubuhi korban. Korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan karena saat disetubuhi karena korban merasa takut dan terancam jiwanya apabila melakukan perlawanan. Dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, kemudian tersangka mengantar korban ke rumah keluarganya. Dan sampai di rumah keluarganya tersebut barulah korban berusaha menahan tersangka untuk tidak langsung balik pulang ke rumahnya. Korban mengambil kunci motor dan berteriak minta tolong ke keluarganya sehingga kejadian tersebut akhirnya keluarga ikut serta mengamankan tersangka. Oleh pihak desa dibawa ke polsek lalu diteruskan ke Polres Buleleng untuk melakukan tangani lebih lanjut.
Mungkin itu sedikit kronologisnya untuk langkah-langkah. Saat ini sedang dilakukan penyidikan terhadap tersangka. Adapun yang pasal yang disangkakan yaitu pasal 6 huruf B kecil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Pasal 6 huruf C yang berbunyi setiap orang dengan undang-undang yang sama 12 tahun 2022, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihan atau hubungan keadaan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seorang, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit paling banyak 300 juta rupiah. Modus operandi tersangka mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Korban akan memberikan sejumlah uang apabila disetujui oleh tersangka. Barang bukti di sebelah kanan saya, satu potong celana dalam warna pink, celana pendek warna hitam, dan baju kaos warna pink. Jadi kejadian berawal sekira bulan Desember, di mana korban yang berinisial KNP atau NP yang tidak lain adalah tetangga dari tersangka, dan korban biasanya sering bermain dengan temannya di rumah tersangka. Saat itu korban melintas di rumah tersangka, lalu tersangka memanggil korban dengan iming-iming akan memberikan sejumlah uang apabila mau diajak bertubuh dengan korban. Kemudian tersangka mengajak korban masuk ke dalam rumahnya, yang kebetulan saat itu istri tersangka sedang tidak ada di rumah. Pada saat itu tersangka menjanjikan sejumlah uang kepada korban apabila mau menuruti keinginannya. Persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 3 kali di dalam rumah tersangka, dan setiap kali tersangka ingin menyetujui korban, tersangka selalu menjanjikan akan memberikan uang dengan jumlah besar. Namun korban hanya diberikan sejumlah uang 300.000. 3.000 rupiah. Saya salah baca. Mohon maklumi. Semangat. 3.000 rupiah. Kejadian tersebut terungkap setelah korban tidak sengaja bercerita dengan orang tuanya yang akan menagih janji tersangka yang akan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang banyak. Namun setelah mengikuti keinginan tersangka, korban tidak diberikan uang, sehingga orang tua korban menanyakan terkait perlakuan yang diterima oleh anaknya atau korban, dan tersangka lalu terungkap bahwa tersangka menyetujui korban kurang lebih 3 kali di rumahnya. Nah, saya tadi mohon maaf saya salah baca ya, 3.000 ya. Nah, langkah-langkah yang diambil tadi mengamankan barang bukti tadi semuanya terhadap, dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Dan untuk pelaku ditahan. Nah, terhadap pelaku disangka pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Tahun 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, persetubuhan tersebut digunakan pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi, setiap orang melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ya. Saat ini tersangka sedang ditahan, dan atas laporan itu penyidik mengantarkan korban untuk visum ke RSUD. Terhadap pelaku, yaitu tadi disangkakan pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak ya, dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan press release kedua ini dari permasalahan persetubuhan dan perlindungan anak. Cyber yang nanti kita yang ada di Polres Buleleng. Artinya langkah dari Polres Buleleng sudah jalan ya untuk video. Ya, sementara sambil paralel jalan bagi anggota yang melek di IT, kita sampaikan untuk melaporkan dan take down terkait video-video porno khususnya yang biar tidak terlalu cepat menyebar luas. Untuk penanganan kita komitmen siapa yang menyebarkan kita kenakan dengan undang-undang ITE dari Satgas. Ada himbauan pada masyarakat? Ya, himbauan saya kepada masyarakat ya bahwa godaan dengan zaman teknologi ini sangat mudah sekali tersebar. Jadi sekiranya tolong bijaklah dalam menggunakan media ini. Jangan mengunggah atau membuat konten-konten yang sifatnya pornografi dan pornoaksi, karena ini merugikan diri rekan-rekan yang melakukan mengupload itu. Sangat merugikan karena akan menjadi digital evidence seumur hidup, jejak digital yang begitu kejam. Jadi tolong berhati-hati, dan lagi pula itu ada ancaman pidananya, agar juga ya anak-anak, adik-adik baik perempuan maupun laki-laki agar lebih bijak lagi dengan menggunakan teknologi saat ini.